Halo, perkenalkan nama saya Dewi Sartika Simorangkir. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan topik dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi tentang perkembangan sistem informasi akuntansi terutama di era digital. Nah, seperti kita ketahui, sistem informasi akuntansi dalam setiap perusahaan merupakan sebuah elemen penting yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, serta menghasilkan informasi keuangan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Pada kesempatan kali ini, eh, terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu sejarah perkembangan sistem informasi akuntansi yang akan menjelaskan terkait periode waktu yang mencerminkan kemajuan teknologi dalam akuntansi. Yang kedua adalah sistem informasi akuntansi di era digital yang akan menjelaskan teknologi yang diadopsi di masa modern. Dan yang ketiga adalah tantangan dan manfaat yang akan menjabarkan penjelasan terkait tantangan dan manfaat dalam penggunaan sistem informasi akuntansi digital. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Pendahuluannya adalah sistem informasi akuntansi atau kita singkat saja SIA, merupakan kumpulan dari berbagai komponen yang saling terhubung dan bekerja untuk memproses dan menghasilkan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Pihak tersebut bisa internal maupun eksternal, seperti contohnya pihak manajemen, auditor, bahkan pemerintah. SIA sendiri mengintegrasikan berbagai aktivitas dalam akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi keuangan, penghitungan pajak, hingga penyusunan laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah sebagai pendukung pengambilan keputusan yang efisien dan efektif berdasarkan informasi yang akurat. Nah, komponen pembentuk SIA sendiri adalah perangkat keras, perangkat lunak, prosedur dan kebijakan, data dan informasi, serta sumber daya manusia. Perangkat keras atau hardware merupakan infrastruktur fisik yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data. Perangkat lunak merupakan sistem atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Prosedur dan kebijakan merupakan tata cara yang diterapkan pada sistem untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan valid dan akurat. Data dan informasi sendiri merupakan informasi keuangan yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir, sumber daya manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pengolahan dan penggunaan informasi pada SIA. Ini termasuk akuntan, manajer, dan teknisi. Nah, perkembangan teknologi di era digital ini membawa perubahan besar dalam perangkat-perangkat atau komponen penting dari SIA. Hal ini memungkinkan SIA bekerja lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu sejarah perkembangan SIA. Sejarah perkembangan SIA akan kita bagi menjadi 4 periode. Periode pertama adalah periode manual. Sebelum adanya teknologi seperti sekarang, pencatatan dilakukan sangat manual dengan menggunakan buku besar dan jurnal. Pencatatan seperti ini sangat menghabiskan banyak waktu dan tinggi kemudian terjadinya human error. Semua proses akuntansi seperti mencatat, menghitung, dan membuat laporan keuangan dilakukan dengan cara tulis tangan dan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang melakukannya. Selain proses akuntansi, proses audit juga akan menghabiskan banyak waktu. Pada periode ini, kecurangan sangat rentan terjadi karena minimnya kontrol atas transaksi yang terjadi. Kita masuk ke yang periode kedua, yaitu periode komputerisasi. Nah, ini terjadi pada kira-kira pada tahun 1960-an sampai kira-kira 1990-an. Pada tahun 1960-an, teknologi komputer mulai berkembang. Program perangkat lunak akuntansi yang dapat mempercepat proses pencatatan dan pengolahan data juga mulai diperkenalkan.
Perangkat lunak akuntansi pertama kali dikembangkan pada periode ini, di mana perusahaan mendapatkan kesempatan untuk beralih dari pencatatan manual ke sistem berbasis komputer. Meskipun pencatatan pada periode ini menjadi lebih efisien, namun data-data yang dihasilkan masih terpisah-pisah dan tidak terintegrasi. Nah, penggunaan komputer pada periode ini juga membutuhkan keterampilan teknis para akuntan yang sangat mumpuni. Kita masuk ke periode 3, yaitu periode integrasi dan ERP. ERP atau Enterprise Resources Planning yang terjadi pada tahun 1990-an sampai 2000-an. Pada tahun 1990-an, perangkat lunak akuntansi mulai terintegrasi dengan manajemen melalui konsep ERP atau Enterprise Resources Planning. ERP sendiri memungkinkan terhubungnya data dari berbagai divisi seperti divisi keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Saling terhubungnya sistem dari berbagai divisi ini, pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. ERP juga mengubah cara perusahaan dalam mengelola sumber daya dan data-datanya, menciptakan adanya transparansi dalam laporan keuangan dan keputusan keuangan. Selain itu, ERP juga dilengkapi dengan fitur analisis yang membantu manajemen untuk memantau kinerja keuangan perusahaan secara lebih komprehensif. Dan yang terakhir adalah periode keempat, yaitu periode cloud computing big data, yaitu terjadi pada tahun 2010 hingga sampai sekarang ini. Dan memasuki tahun 2010, teknologi cloud computing dan big data mengubah SIA secara signifikan. Dengan cloud computing, data keuangan perusahaan dapat diakses secara real time. SIA dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa harus bergantung pada perangkat keras tertentu. Perkembangan ini membuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas operasionalnya dan tentu saja akan menghemat biaya. Selain itu, penggunaan big data memungkinkan manajemen menganalisis data dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan wawasan dan informasi yang lebih mendalam mengenai kinerja keuangan perusahaannya. Nah, perkembangan lainnya seperti artificial intelligence dan machine learning juga mulai diperkenalkan dan diterapkan untuk memproses transaksi secara otomatis, menganalisis pola keuangan entitas, dan mendeteksi jika ada kecurangan. Setelah membahas sejarah perkembangan SIA, kita masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu SIA di era digital. Di era digital, perusahaan tidak lagi bergantung pada metode konvensional dalam mencatat transaksi dan menghasilkan laporan keuangan, namun beralih ke teknologi yang lebih canggih dan otomatis. Perubahan ini ditandai oleh adanya integrasi berbagai teknologi terbaru seperti cloud computing, big data analytical, AI atau kecerdasan buatan, dan aplikasi mobile. Setiap teknologi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam pengolahan informasi akuntansi. Dalam era digital ini akan ada 4 teknologi yang akan dibahas. Yang pertama, teknologi cloud computing. Nah, di cloud computing ini, perusahaan menyimpan data dan aplikasinya di server cloud yang terhubung dengan jaringan internet. Dengan teknologi cloud computing, penyimpanan data pada perangkat keras tidak perlu dilakukan. Dengan demikian, cloud computing memungkinkan perusahaan untuk mengelola laporan keuangan, melacak transaksi, dan mengakses informasi keuangan kapan saja dan di mana saja. Adapun manfaat yang diperoleh perusahaan dalam penggunaan teknologi cloud computing adalah aksesibilitasnya yang global, di mana data keuangan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi dari berbagai lokasi. Yang kedua, efisiensi biaya. Hal ini membuat perusahaan tidak perlu lagi berinvestasi besar dalam infrastruktur seperti server lokal, yang tentu tidak murah. Yang ketiga adalah skalabilitas, di mana perusahaan dapat dengan mudah
meningkatkan kapasitas penyimpanan data sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir adalah manfaatnya pembaharuan otomatis. Sistem cloud akan melakukan pembaharuan perangkat lunak dan keamanan. Hal ini tentu akan mengurangi risiko penggunaan pada versi sebelumnya. Yang kedua adalah teknologi big data. Nah, dalam teknologi ini, volume data yang sangat besar dari berbagai transaksi keuangan digunakan untuk menggali wawasan data keuangan yang lebih dalam. Nah, dalam konteks SIA, big data digunakan untuk menggali wawasan yang lebih dalam dari data keuangan dan operasional perusahaan. Penggunaan big data dalam akuntansi membantu perusahaan dalam memahami risiko keuangan dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan memprediksi hasil keuangan di masa depan. Adapun manfaat dari penggunaan big data ini adalah analisis prediktif yang memungkinkan perusahaan untuk memprediksi tren keuangan berdasarkan pola historis. Lalu yang kedua adalah mendeteksi adanya kecurangan. Melalui algoritma analitik, perusahaan dapat mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Dan manfaat yang ketiga adalah pengambilan keputusan menjadi lebih baik, karena dengan big data akan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Masuk ke teknologi yang ketiga, yaitu kecerdasan buatan atau AI, di mana AI ini mengacu pada kemampuan mesin untuk meniru proses berpikir manusia, termasuk menganalisis data, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Dalam akuntansi, AI digunakan untuk otomatisasi pekerjaan-pekerjaan yang rutin dan menganalisis pola transaksi keuangan. AI telah merevolusi cara akuntansi dilakukan dengan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan dalam pengolahan data keuangan. Adapun manfaat dalam teknologi AI adalah otomatisasi proses akuntansi. AI dapat menangani tugas-tugas seperti pencatatan, rekonsiliasi bank, dan pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, deteksi anomali dan kecurangan. Sistem yang berbasis AI mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam transaksi lebih akurat. Dan manfaat yang terakhir adalah efisiensi operasional. Pekerjaan manual yang berulang dapat dikurangi sehingga akuntan lebih dapat fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan material. Teknologi yang keempat adalah aplikasi mobile. Nah, dengan perkembangan teknologi mobile, aplikasi akuntansi berbasis mobile juga semakin populer. SIA berbasis mobile merujuk pada penggunaan aplikasi atau platform akuntansi yang dapat diakses melalui perangkat seluler. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola transaksi keuangan, memantau arus kas, dan membuat laporan keuangan kapan saja dengan perangkat mobile. Teknologi mobile ini telah mengubah cara pengelolaan akuntansi, khususnya untuk bisnis kecil dan menengah yang membutuhkan fleksibilitas dalam mengakses keuangan. Adapun manfaat dari penggunaan teknologi aplikasi mobile adalah akses yang real time. Data dapat diakses kapan saja dan di mana saja sepanjang terhubung dengan internet. Lalu yang kedua, kemudahan penggunaan. Tampilan atau interface pada aplikasi akuntansi berbasis mobile dirancang agar mudah dipahami oleh pengguna, sekalipun itu pengguna yang awam. Dan manfaat yang ketiga adalah efisiensi waktu. Proses pelaporan dapat dilakukan langsung dari perangkat seluler. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan ketiga, yaitu tantangan penggunaan SIA digital. Nah, di balik segala kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi tadi, tidak dapat dipungkiri juga perusahaan akan dihadapkan berbagai tantangan besar yang harus diatasi. Tantangan yang pertama adalah keamanan dan privasi data. Dengan semakin banyaknya data yang disimpan secara digital, terutamanya, keamanan data menjadi masalah dan tantangan utama. Sistem yang terhubung dengan internet meningkatkan risiko serangan cyber seperti peretasan, phishing, dan malware.
Serangan cyber sendiri dapat mengancam integritas dan kerahasiaan informasi keuangan perusahaan. Serangan ini dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian data, hingga penghentian operasional perusahaan untuk sementara. Oleh karena itu, perusahaan harus mengimplementasikan sistem keamanan yang juga mutakhir, termasuk seperti enkripsi data dan perlindungan dari akses yang tidak sah, dan harus dilakukan secara berkala. Tantangan yang kedua adalah biaya implementasi dan pemeliharaan. Nah, biaya untuk mengimplementasikan dan memelihara SIA berbasis digital dapat menjadi hambatan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Meskipun cloud computing dapat mengurangi biaya infrastruktur, biaya perangkat lunak, pelatihan sumber daya manusia, dan pemeliharaan sistem uh, Maaf, saya ulangi, meskipun cloud computing dapat mengurangi biaya infrastruktur, namun masih terdapat beberapa beban yang harus tetap diperhitungkan, seperti biaya perangkat lunak, pelatihan SDM yang menggunakan, dan pemeliharaan sistem yang digunakan. Kita lanjut ke tantangan yang ketiga, yaitu kurangnya kemampuan dan pelatihan pengguna. Nah, perusahaan yang mengadopsi teknologi baru sering menghadapi tantangan terkait keterampilan dan pelatihan. Staf akuntansi perlu dilatih untuk mengoperasionalkan perangkat lunak dan memahami teknologi baru yang digunakan dalam SIA berbasis digital. Ditambah lagi banyak pegawai yang sudah terbiasa dengan sistem lama, sehingga mungkin merasa enggan untuk beralih ke sistem yang digital. Tantangan yang keempat adalah integrasi dengan sistem lama yang digunakan. Nah, banyak perusahaan yang menggunakan sistem informasi lama yang sudah tidak kompatibel lagi dengan teknologi digital saat ini. Nah, untuk mengintegrasikan sistem lama tersebut dengan teknologi baru yang akan diaplikasikan, ini memiliki tantangan tersendiri, dan tantangan ini tantangan teknis yang kompleks dan memakan waktu. Tidak jarang pengintegrasian data ini menimbulkan risiko kehilangan atau kerusakan data jika tidak dilakukan dengan benar. Dan tantangan yang terakhir adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Kita ketahui bahwa akses internet yang stabil dan infrastruktur teknologi yang memadai belum melingkupi di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini dapat menjadi penghambat bagi perusahaan yang ingin mengaplikasikan atau menerapkan SIA yang berbasis digital. Selanjutnya adalah kita akan mencoba mengetahui apa sih manfaat perkembangan SIA digital. Tentu SIA di era digital ini memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Seperti yang ada di slide, ada 8 manfaat yang saya resume. Yang pertama adalah peningkatan efektivitas dalam pengelolaan data keuangan. Yang kedua adalah memungkinkan otomatisasi berbagai proses akuntansi. Yang ketiga, mengurangi kesalahan manusia atau human error. Manfaat selanjutnya, mempercepat proses pembuatan laporan keuangan. Ini merupakan salah satu manfaat efisiensi waktu. Selanjutnya, manfaatnya adalah perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Manfaat selanjutnya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Lalu, memungkinkan perusahaan melakukan penyesuaian dengan regulasi dan standar global dengan lebih mudah. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya tenaga kerja, sumber daya, dan waktu untuk pekerjaan yang sifatnya berulang dan administrasi. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan perkembangan SIA di era digital membawa perubahan yang signifikan dalam cara perusahaan mengelola keuangan dan penggunaan teknologi seperti cloud computing, big data, kecerdasan buatan, dan aplikasi mobile telah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengolahan data keuangan. Namun, tantangan seperti keamanan data dan biaya implementasi tetap menjadi hambatan yang harus dipikirkan oleh perusahaan.
Perusahaan yang berhasil mengadopsi teknologi akan memperoleh keuntungan dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan pengendalian internal. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.